Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, sudah siap ya belajar ya? Sampai bertemu kembali dengan Mem Heni. Di sini Mem Heni tetap akan mengajarkan kalian. Yang kita pelajari untuk hari ini adalah masih dalam tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua dan ketiga ya. Jadi kedua dan ketiga. Apakah kalian sudah siap belajar? Tentunya sudah ya. Sama seperti kemarin untuk melanjutkan materi yang kemarin, Mem Heni tetap menggunakan PowerPoint supaya kalian bisa lebih mempelajari diulang-ulang lagi. Oke, sudah siap belajar? Mari kita belajar. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tematik pada pembelajaran kedua di subtema pertama dan tema pertama ini. Kita akan belajar tentang Pancasila, yaitu pembelajaran PPKN. Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Karena apa? Karena nilai-nilai Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Nah, dasar negara Indonesia, apa dasar negara Indonesia? Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, anak-anak lihat gambar Pancasila ya. Di sini memperlihatkan bunyi-bunyi dari sila-sila Pancasila dan lambang-lambang gambarnya ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, digambarkan dengan gambar apa itu? Rantai emas ya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, pada materi kali ini yang kita bahas dua sila dulu ya, yaitu sila pertama dan sila kedua dulu. Nanti sila selanjutnya di pembelajaran yang berikutnya. Nah, sila pertama apa tadi bunyinya? Iya, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Iya, sudah bisa semua ya. Nah, sekarang nilai-nilai apa saja sih yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila itu? Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dari Pancasila itu antara lain yang A, keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Jadi kita semua meyakini ya, Tuhan itu Tuhan itu maha sempurna. Untuk itu kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Yang B, takwa terhadap Tuhan dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintahnya maksudnya di sini adalah perintah Tuhan. Jadi kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Menjauhi segala larangannya, larangan Tuhan ya harus kita jauhi. Ya, apa yang sudah dilarang oleh Tuhan ya harus kita jauhi. Itu maksudnya. Yang C, saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda. Nah, saling menghormati ya antar pemeluk agama yang berbeda. Agama di negara kita yang diakui ada 6. Bisa menyebutkan kan kalian? Iya bisa lah ya, pinter-pinter kok. Nah, kita itu harus menghormati dan bertoleransi dengan pemeluk agama yang berbeda dengan kita. Jangan menganggap agama kita yang paling baik, itu nggak boleh ya, itu tidak dibenarkan. Jadi antar pemeluk agama yang berbeda kita harus duduk saling menghormati dan bertoleransi. Yang D, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.
Jadi diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya, ya, tidak boleh dipaksakan. Yang kerukunan antar umat beragama. Nah, di sini kita harus hidup rukun antar umat beragama. Meskipun kita dalam kehidupan masyarakat itu berbeda agama dengan tetangga kita, ya kita harus hidup rukun. Ya, kerukunan itu harus kita ciptakan. Itu maksudnya. Nah, dari sila pertama kita beralih ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana sila kedua ini dilambangkan dengan gambar rantai emas. Nah, sekarang nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila kedua? Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua dari Pancasila itu antara lain yang A, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Yang B, sikap saling menyayangi sesama manusia dan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Jadi kita kepada sesama manusia kita harus saling menyayangi. Kepada hewan aja kita harus menyayangi, apalagi ini kepada manusia, sesama kita. Ya, harus hidup saling menyayangi dan hidup tenggang rasa, saling menghormati terhadap orang lain. Kemudian yang C, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan dan menjunjung tinggi perdamaian. Jadi melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya apa? Menolong korban bencana. Itu merupakan suatu kegiatan kemanusiaan. Ya, nah, dari pelajaran PPKN tadi tentang Pancasila, kita sekarang akan beralih ke pembelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya ya. Di sini kita akan membahas materi tentang patung. Nah, kalian tentunya tahu patung ya. Oke. Patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Di mana patung itu bisa dibuat dari beberapa bahan, tidak hanya satu bahan ya. Misalnya dari bahan apa saja? Bisa dari tanah liat, bisa dari kayu, bisa dari batu, bisa juga tembaga, dan bisa juga dari baja. Nah, bagaimana cara pengerjaan patung itu? Kan banyak sekali ya, tidak hanya dengan satu cara. Patung itu bisa dibuat dengan beberapa cara. Antara lain apa? Batsir. Nah, kalian sudah pernah belajar ini di kelas 5 ya, batsir itu ya. Bisa juga dengan casing atau cor. Cor itu pasti menggunakan semen ya, kalau tidak salah ya, semen pasir seperti itu. Terus, bisa ditapak, bisa juga dipahat, bisa juga dilas, atau bisa juga cukup dengan tangan. Tapi kalau untuk dengan tangan itu biasanya yang terbuat dari bahan yang lunak. Bahan yang lunak itu maksudnya bagaimana? Bahan yang empuk gitu. Nah, secara umum patung berdasarkan fungsinya itu ada 6 macam. Apa saja? Yang pertama yaitu patung religi. Patung religi namanya aja udah religi ya, religius. Nah, patung religi itu digunakan untuk sarana ibadah. Ya, untuk sarana ibadah. Kalian pasti tahu ya, yang beragama Katolik, yang beragama Buddha, itu pasti tahu untuk sarana ibadah patung. Yang kedua, patung monumen. Patung monumen untuk memperingati atau mengenang peristiwa yang bersejarah atau untuk mengenang jasa seorang pahlawan di masa lampau. Ya. Contohnya apa? Contohnya seperti di Jawa itu ada monumen Jenderal Sudirman. Nah, itu untuk mengenal jasa Jenderal Sudirman pada masa penjajahan dahulu. Nah, kalian pasti juga tahu ya, di daerah Jakarta pun juga banyak ya. Banyak sekali monumen-monumen di sana. Ya, kalian bisa menyebutkan sendiri pastinya. Ya. Yang ketiga, patung arsitektur. Patung arsitektur itu untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Biasanya dilakukan oleh para arsitek-arsitek ya, karena kalau arsitek kan sudah tahu, oh bangunan seperti ini, harus seperti ini, butuh bahan-bahannya begini biar kuat, terus biar indah bentuknya seperti apa. Nah, itu dirancang oleh para arsitek. Yang berikutnya yaitu adalah patung dekorasi. Dekorasi, dekor.
Kalian pasti tahu. Ayo kita dekor kelas kita. Nah, berarti kita harus apa? Menghias kan? Nah, sama saja patung dekorasi adalah patung untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Yang kelima adalah patung seni. Patung seni untuk karya seni murni yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Jadi, bentuk patung itu indah sekali, ya. Itu namanya patung seni. Yang terakhir adalah patung kerajinan. Patung kerajinan itu biasanya untuk dijual. Karena apa? Karena dibuat oleh para pengrajin. Jadi dibuat oleh para pengrajin. Kalau misalnya kalian pergi ke tempat wisata, misalnya di mana ya, di Candi Borobudur misalnya, di situ banyak sekali patung-patung yang dijual oleh para pengrajin untuk souvenir misalnya, ya seperti itu. Ya, kita lanjut ke IPA ya. IPA di sini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dilakukan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Ada dua macam perkembangbiakan vegetatif, yaitu yang pertama adalah perkembangan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tidak kawin dan tanpa bantuan manusia, jadi alami ya. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan dengan cara atau sengaja dilakukan oleh manusia. Nah, cara perkembangbiakan vegetatif alami itu antara lain: A. Umbi. Umbi itu bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Ya. Perkembangbiakan dengan umbi itu ada 3 jenis. Yang pertama umbi lapis, yang kedua umbi batang, dan yang ketiga adalah umbi akar. Umbi lapis contohnya apa? Bawang merah. Ya. Umbi batang contohnya apa? Kentang. Umbi akar contohnya wortel. Nah, ini adalah gambar-gambar ya, umbi batang, terus umbi lapis, dan umbi akar. Sekarang geragi. Geragi itu adalah batang yang merambat di atas atau di dalam di bawah tanah, di dalam tanah ya. Geragi disebut juga dengan stolon. Contohnya apa? Contoh yang di permukaan tanah itu contohnya adalah pegagan, stroberi, arbe, dan semanggi. Kalau yang menjalar di dalam tanah itu contohnya adalah rumput teki. Cara yang ketiga adalah dengan akar tinggal atau rizoma. Rizoma itu batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya apa? Jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Itu ada di dalam tanah. Nah, ini contohnya ya. Oke. Ada jahe, ada lengkuas, ada temulawak, ada kunyit. Yang D yaitu spora. Contohnya apa? Tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Bisa juga apa namanya ya, suplir. Suplir itu juga pasti mungkin ada di antara kalian yang mempunyai tumbuhan suplir. Nah, itu bisa dilihat, itu spora. Di balik daunnya itu kayak ada buletan-buletan itu spora. Yang E adalah tunas. Tunas itu tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Tunas ada tunas akar, tunas batang, tunas daun. Tunas akar itu contohnya adalah pohon cemara, sukun, kesemek. Itu tunas akar. Kalau tunas batang contohnya pohon pisang, bambu, tebu, tuh tunas batang ya. Kalau tunas daun contohnya adalah cocor bebek. Nah, tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif ya. Tunas adventif itu tidak tumbuh pada batang. Ini contohnya ya. Contoh spora yang di atas, yang di bawah adalah contoh tunas. Nah, kalau tadi sudah berbicara tentang perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang kita akan berbicara tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Itu dilakukan dengan cara apa saja? Yang pertama dengan cara stek, ya. Perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Contohnya apa? Singkong dan mawar. Kalau kalian punya pohon singkong tinggal dipotong, tancapin ke tanah, dia akan hidup. Otomatis harus dirawat. Kalau cuma ditancapin aja tidak disiram, tidak dirawat, ya nggak bisa hidup ya. Yang B, cangkok. Nah, pernah mencangkok? Ya mudah-mudahan kalian pernah mencangkok. Ya.
Mencangkok dengan cara menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Contohnya pohon mangga, jambu, jeruk. Nah, biasanya kalau mencangkok itu di tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai kambium, ya, tumbuhan yang berbatang dan mempunyai kambium. Yang C, tempel atau okulasi. Apa itu? Menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain, contohnya bunga mawar. Yang D, sambung atau enten, yaitu menyambung tumbuhan dengan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda, contohnya tomat dan terong. Yang E, runduk atau merunduk, itu proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah, contohnya arbe, apel, stroberi, melati, itu ya, itu bisa dikatakan sebagai merunduk, ya. Yang F, kultur jaringan. Kultur jaringan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus, contohnya anggrek, kelapa sawit, tebu dan lisan. Ini ya, ini gambar-gambarnya ya. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat sekali buat kalian ya. Dan materi untuk pembelajaran di subtema 1 ini, pembelajaran 2 dan 3 sampai di sini dulu. Dan kita ketemu lagi di esok hari dalam pembelajaran yang lain. Dan berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Oke, bye-bye.